Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen isu dari perusahaan Unilever. Next slide. Sebelum menjelaskan slide pertama, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rehail Muhammad Rastrapatiji, bersama rekan-rekan saya, Rainer F. Nokas, Teresia Avila Resti Ayu Marganingsih, Saskia Sandra Azahra Wiryadinata, dan Grace Christine Surbakti. Isu yang kami angkat dari perusahaan Unilever adalah minornya aksi daur ulang dan mayornya pembuangan sampah secara liar menjadi isu yang darurat untuk keberlangsungan kehidupan lingkungan, bahkan perekonomian, mulai regresif akibat lingkungan yang mulai rusak. Next slide. Action yang perusahaan Unilever ambil adalah yang kami highlight adalah 3 action, yaitu teknologi Creasolve Process, Green and Clean, dan Traction. Demi menanggapi urgensi dari isu tersebut, Unilever memiliki aksi nyata, 3 aksi nyata berikut, sebagai keanggotaan dalam PRACE, yaitu Packaging and Recycling Alliance for Indonesia Sustainable Environment, atau aliansi untuk kemasan dan daur ulang bagi lingkungan Indonesia yang berkelanjutan, yang berfokus pada pengelolaan sampah di Indonesia yang semakin terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu ide nyata dari Unilever adalah yang pertama, teknologi Creasolve. Creasolve Process yang mampu mengubah kemasan saset menjadi bubuk, yang mana 60% dari kemasan fleksibel ini terbuat dari polietilena, sehingga biji polietilena film lapisan plastik dapat digunakan kembali untuk berbagai keperluan. Kemudian ada Green and Clean untuk mengatasi isu sampah rumah tangga, lalu program Traction untuk mendukung kelompok perempuan yang menciptakan produk mode yang terbuat dari sampah produk Unilever. Next slide. Kemudian alasan dari Unilever kenapa mereka melakukan action terhadap manajemen isu yang mereka angkat itu adalah karena Unilever berkomitmen untuk berfokus pada profit material dan non-material yang berkelanjutan, atau meminimalisasi stucknya keberlangsungan lingkungan hidup dan bisnis, seperti visi menciptakan ekonomi sirkular melalui daur ulang limbah. Hal tersebut disebutkan pada Summary of 10 Years Progress di official website Unilever, yakni pada tahun 2020 Unilever akan membantu lebih dari 1 miliar orang untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan mereka, karena ini akan membantu mengurangi kejadian penyakit yang mengancam jiwa seperti diare. Apalagi produk Unilever mayoritas erat dengan kebersihan, kesehatan tubuh, dan keberlangsungan lingkungan hidup. Maka itu Unilever berkomitmen untuk aktif berinovasi agar produknya menjadi ramah lingkungan dan terfokus pada kebersihan. Next slide. Nah, kaitannya action dengan isu yang dari Unilever bawa. Nah, tentunya ini menanggapi isu meningkatnya jumlah limbah di Indonesia ya, dan regresivitas profit bisnis akibat limbah, makanya Unilever mengambil peran untuk menciptakan ekonomi sirkular yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yang merupakan bagian program dari Sustainable Living Plan dengan bergabung dengan aliansi PRACE sendiri yang tadi sudah dijelaskan juga. Nah, aliansi ini nih kalau di Indonesia kan itu adalah aliansi kemasan dan daur ulang lingkungan di Indonesia. Nah, visinya itu ada untuk berkomitmen mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah yang tidak hanya sekedar pakai dan buang, namun juga dapat dipandang sebagai salah satu profit material dan juga profit non material dengan didaur ulang kembali melalui kegiatan kajian, edukasi, dan kolaborasi. Next.
Nah, adapun visi dari Price sendiri yang tadi sudah saya jelaskan, mengubah pandang masyarakat agar mau mendaur ulang sampah supaya adanya profit lagi, profit yang material maupun non material. Next. Nah, contoh corporate lain yang hampir sama dengan Unilever itu kita ambil contoh Aqua. Nah, Aqua ini juga gencar mengkampanyekan bijak berplastik atau yang sudah dijalankan selama kurang lebih 1,5 tahun. Aqua ini mengejarkan kampanye ini yang selaras dengan prinsipnya, yaitu perlindungan sumber daya air. Itu ada dari program Danone sendiri yang merupakan suatu atasan dari Aqua. Lalu juga ada pengurangan CO2, program dari Danone Aqua yang bersama dengan Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari yang meresmikan kolaborasi pengembangan refined used cooking oil sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar untuk mesin industri dalam rangka mengurangi dampak CO2. Lalu juga ada program Aqua yakni optimalisasi kemasan dan juga pengumpulan sampah kemasan. Nah, itu adalah program di Ocean Clean Up yang merupakan kerjasama Aqua dengan pemerintahan dan penerapan zero waste to landfill terbesar di Bali oleh Aqua. Dan juga yang terakhir itu ada distribusi produk secara berkelanjutan. Nah, ini program dari Danone Aqua melakukan program CSR untuk membangun kemandirian perekonomian warga lokal dengan memanfaatkan potensi kekayaan daerahnya, salah satunya budidaya sayur. Selain itu, Aqua juga berkomitmen membuat seluruh kemasan menjadi 100% dapat didaur ulang atau digunakan kembali dan dapat terurai kembali. Next. Yang tadi saya jelaskan, Aqua berkomitmen untuk membuat kemasannya 100% dapat didaur ulang. Nah, itu akan dijalankan di tahun 2025. Dengan serta meningkatkan proporsi plastik daur ulang dalam botol Aqua dari 11% menjadi 50% pada 2025. Tentu beberapa aksi tersebut berkaitan dengan isu kerusakan lingkungan yang mampu mempengaruhi keberlanjutan kehidupan manusia dari ragam bidang bahkan mempengaruhi kestabilan perekonomian. Maka itu diperlukan suatu prinsip kerja perusahaan yang melibatkan kesadaran dan keberlangsungan kehidupan lingkungan dalam mencari profit bisnis agar makin progresif. Next. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.